sebagai pengamat kali ini akan mendengarkan ya tentang coach yang akan diperankan oleh Bu Dini dan kucingnya adalah Bu Anis. Untuk mengawali pertanyaan awal, saya akan tanyakan sih bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada proses coaching kali ini. Baik, terima kasih Bu Farah atas kesempatannya. Mohon izin, saya akan menyampaikan untuk rubrik penilaian yang saya lakukan untuk kegiatan coaching ini, di mana ada 3 indikator, yaitu mendengar aktif pertanyaan berbobot dan memberdayakan coachee, yang sesuai dengan tahapan alur tirta ya Bu, yaitu mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan, Bu Anis? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Bagaimana kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot yang memancing dari coachee untuk bersifat terbuka, sehingga coachee-nya itu bisa menggali ide-idenya, kemudian untuk menemukan solusi masalahnya, begitu Bu. Berarti indikator ketercapaiannya bagaimana? Indikatornya itu sebagai kata pemantik dari pertanyaan terbuka itu memantik coachee untuk mengembangkan ide-idenya dalam menyelesaikan solusi permasalahannya. Oke, matur nuwun Bu Anis. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kali ini. Monggo. Baik, terima kasih Bu Farah. Izin saya untuk menyampaikan proses coaching tirta saya. Di sini saya sebagai coach dan Bu Dini sebagai coachee-nya. Saya akan bacakan dulu untuk sinopsis ceritanya. Bu Dini sudah siap ya? Oke. Sudah, Bu. Bu Dini dan Bu Anis adalah rekan sejawat di suatu sekolah. Bu Dini selaku guru bahasa Jawa telah melaksanakan supervisi akademik di sekolahnya kemarin. Pak Lukman sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum telah melakukan supervisi bertindak sebagai supervisor Bu Dini. Bu Dini menyampaikan keluhannya kepada Bu Anis karena telah mendapat teguran dari supervisor Pak Lukman karena tidak menggunakan buku pegangan pada saat mengajar. Di sisi lain, Bu Dini merasa sudah menggunakan strategi berdiferensiasi konten karena menggunakan banyak referensi sumber belajar meskipun tanpa buku pegangan. Bu Anis selaku rekan sejawat Bu Dini berusaha melakukan coaching tirta untuk membantu Bu Dini menemukan solusi atas permasalahannya. Prolognya, Bu Anis sedang duduk-duduk di sekitar perpustakaan sekolah untuk mencari literatur yang dibutuhkan. Bu Anis tidak sengaja bertemu dengan Bu Dini yang terlihat bingung di sebelahnya. Kemudian Bu Anis menyapa Bu Dini. Assalamualaikum Bu Dini, bagaimana kabarnya Bu Dini? Waalaikumsalam Bu Anis. Kabar saya kurang baik nih Bu Anis. Wah, ada apa Bu Dini? Apa ada yang bisa saya bantu? Bu Anis, apa ada waktu sebentar? Saya ingin cerita masalah saya. Monggo Bu Dini, kebetulan saya sedang longgar. Mohon maaf ya Bu Anis, saya jadinya mengganggu waktunya Bu Anis. Mboten napa-napa, enggak apa-apa Bu Dini, dengan senang hati. Kira-kira Bu Dini, apa yang bisa saya bantu Bu Dini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah sih atas masalah yang sedang saya hadapi Bu Anis. Ini Bu Dini sekarang ini kelihatan wajahnya tegang. Coba kita rileks dulu ya Bu Dini. Kita lakukan mindfulness dengan kesadaran stop ya. Jadi teknik stop ini kita tarik nafas Bu Dini sebanyak 3 kali. Bu Dini ikuti saya ya. Kita tarik nafas panjang sambil dipejamkan matanya Bu Dini. Kita bayangkan kita sedang berada di pantai di mana ombaknya itu suaranya menenangkan pikiran kita. Tarik nafas panjang. Tahan Bu Dini, lalu dikeluarkan pelan-pelan. Coba kita ulangi lagi Bu Dini untuk yang kedua. Tarik nafas panjang. Tahan, dikeluarkan pelan-pelan. Sambil kita bayangkan kita berada di dekat pantai ya Bu Dini ya. Kemudian kita tarik nafas lagi Bu Dini yang ketiga. Nah, tahan sebentar Bu Dini, kita hembuskan pelan-pelan.
Nah, coba sekarang Bu Dini dibuka matanya pelan-pelan. Gimana perasaannya Bu Dini setelah melakukan mindfulness dengan teknik stop dengan saya? Lega sih Bu Anis, alhamdulillah. Agak lega ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Dini bisa bercerita apa masalahnya Bu Dini yang sedang Bu Dini hadapi, barangkali saya bisa membantu. Oke Bu Anis, kemarin saat supervisornya kan Bapak Wakakur kita, Pak Lukman. Beliau menegur saya Bu. Mhm. Bagaimana bisa Bu Dini ditegur? Apa ada yang buat Bu Dini mendapat teguran dari Bapak Lukman? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu Anis. Tidak serius? Tidak serius yang seperti bagaimana Bu Dini maksudnya? Pak Lukman mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar Bu Dini yang bagaimana? Apakah Bu Dini sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik? Atau apa ada masalah sehingga mendapat teguran dari Pak Lukman kalau saya boleh tahu? Beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Dini dengan respon Pak Lukman tersebut? Sebenarnya saya itu menyampaikan kepada beliau, Bu Anis, kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber. Kadang saya pakai buku referensi perpustakaan. Kan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Pak Lukman tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Apakah Bu Dini sudah menjelaskannya kepada Pak Lukman seperti itu proses belajarnya? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, Bu, saya juga sudah menyampaikan ke Pak Lukman. Saya menggunakan strategi diferensiasi konten, Pak, dengan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Jadi tidak hanya memakai buku paket, Bu Anis. Saya juga mengajak siswa untuk menonton video. Saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang penting berpusat pada murid lah, Bu Anis. Oh, begitu. Lalu apa yang menjadi alasan Bu Dini tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa. Siswa pun juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga, Bu Anis. Oh ya, saya mengerti. Sebenarnya Bu Dini sudah sangat bagus lagi dalam mengajar. Lalu bagaimana hasilnya Bu Dini dengan menggunakan banyak sumber belajar yang Bu Dini gunakan tadi? Bagaimana hasilnya terhadap anak-anak, terhadap karakter anak-anak yang berbeda belajarnya? Betul juga ya Bu Anis ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana. Selama ini sih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Oh ya, mungkin itu pemikiran Pak Lukman. Menurut Pak Lukman, pentingnya menggunakan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Anis ya. Setelah Bu Dini bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bu Dini? Terus terang sih, sejak kemarin saya merasa kurang nyaman, Bu Anis. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan lain itu jadi agak terbengkalai. Oh ya, sebenarnya hal apa yang membuat Bu Dini merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah itu karena Pak Lukman sih, Bu Anis, menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya kan juga takut, Bu Anis, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi Pak Lukman nggih, yang membuat merasa Bu Dini tidak nyaman pada saat supervisi, karena Bu Dini tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar nggih. Dan ketika Bu Dini memperingatkan dan ketika Pak Lukman mengingatkan Bu Dini memberikan argumen sehingga Pak Lukman merasa sedikit tersinggung dengan apa yang disampaikan Bu Dini. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya, Bu Anis? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Dini mungkin bisa melakukan refleksi, Bu.
dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, maka Bu Dini harus siap menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menurut saya menyampaikan hal-hal yang positif sehingga dapat menambah semangat Bu Dini dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu Anis. Bu Dini, dari apa yang sudah Bu Dini sampaikan kepada saya, kira-kira apa ya rencana Bu Dini ke depannya? Saya sih punya niat mau menemui Pak Lukman untuk meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks Bu Anis, menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Selain itu, mungkin beliau akan memberikan solusi lainnya lagi. Wah, luar biasa. Langkah yang Bu Dini ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan idenya Bu Dini. Syukurlah, sekarang saya merasa lega Bu Anis, karena jujur saya itu takut sekali mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Takut salah Bu Anis, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir. Nanti takutnya salah langkah. Syukurlah bila Bu Dini sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bu Dini rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Dini lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, saya akan memperbaiki dalam proses belajar mengajar. Jadi, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari supervisor kita, Pak Lukman, yaitu menggunakan buku teks. Kira-kira dukungan apa yang Bu Dini butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Menurut saya sih masih dalam pikiran juga ya Bu Anis ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lain yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu Dini. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu Dini, sehingga Bu Dini dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Anis atas waktunya. Bu Anis mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Dan semoga dalam waktu minggu ini saya sudah bisa melakukan prakarsa perubahan menggunakan buku paket dan mengkonfirmasikan prakarsa perubahan ini ke Pak Lukman. Amin, sama-sama Bu Dini. Maaf ya Bu Anis, kebetulan sebentar lagi saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya. Ya, Bu Dini silahkan. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Bu Dini. Terima kasih kembali. Alhamdulillah demikian Bu untuk percakapan coach antara coach dengan coach yang sudah saya lakukan. Mungkin ada umpan balik dari Bu Farah mengenai coaching yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah senang sekali melihat Bu Dini dan Bu Anis tadi yang sudah sangat baik sekali. Sekarang saya ingin bertanya ya, umpan balik dari kami sebagai pengamat, apa yang dilakukan saat coaching tadi ya? Apakah sudah menunjukkan indikator ketercapaian pengembangan? Insya Allah sudah saya lakukan Bu dengan tahapan tadi pada alur Tirta. Saya mulai dari percakapannya itu adalah pada tujuan, menggali tujuan-tujuan dari percakapan yang saya lakukan antara coach saya dengan coach saya. Kemudian selanjutnya dari percakapan itu saya menggali identitas. Kemudian dari identitas itu saya menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik coach untuk menemukan rencana aksinya sehingga pada akhirnya dapat menemukan titik tanggung jawabnya di mana sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Saya lihat di sini Mbak Bu berbasis data yang bebas dari penilaian asumsi. Kemudian juga fokus pada area yang ingin Bu Anis kembangkan dan berdasarkan hasil percakapan. Dari ketiga yang sudah kami lihat tadi,
tentang kompetensi seorang coach, Bu Anis mau mengembangkan yang mana lagi? Saya ingin sekali, Bu, untuk kedepannya itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi di sini saya ingin mengembangkan tentang bahasa gestur tubuh, bahasa mata, yang bisa menenangkan coach saya, yang bisa membantu coach saya, memberdayakan coach saya sehingga memantik ide-ide, memantik stimulus ide-ide keluar dari coach saya sehingga dapat membantu menemukan solusi yang dihadapi oleh coach saya. Alhamdulillah, kalau Bu Anis bisa lebih berkembang dengan baik lagi ya, saya pikir sudah cukup ya tentang pembelajaran coaching kita kali ini. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Waalaikumsalam banyak Bu Farah, terima kasih banyak Bu Dini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Meski jalan pun berliku, jatuh tapi ku kembali, bangkit untuk semakin gemilang. Kisah seru di sekolah, ada cinta, ada duka dan banyak cerita. Skenario pertama, Bu Anis sebagai coach, Bu Dini sebagai coach, dan Bu Farahma sebagai pengamat. Sinopsis cerita, Bu Dini dan Bu Anis adalah rekan sejawat di suatu sekolah. Bu Dini selaku guru bahasa Jawa telah melaksanakan supervisi akademik di sekolahnya kemarin. Pak Lukman sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum telah mensupervisi Bu Dini. Bu Dini menyampaikan keluhannya kepada Bu Anis karena telah mendapat teguran dari supervisor karena tidak menggunakan buku pegangan pada saat mengajar. Di sisi lain, Bu Dini merasa sudah menggunakan strategi diferensiasi konten karena menggunakan banyak referensi sumber belajar meskipun tanpa buku pegangan. Bu Anis selaku rekan sejawat Bu Dini berusaha melakukan coaching tirta untuk membantu Bu Dini menemukan solusi permasalahannya. Prolog. Bu Anis sedang berada di depan perpustakaan sekolah. Bu Anis menelpon Bu Dini untuk menanyakan hasil supervisi yang telah dilaksanakan Bu Dini kemarin, yang sedang berada di ruang kelasnya. Kring, kring, kring. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dini? Jelek sekali. Oh ya, Bu Dini kemarin kan sudah di supervisi akademik. Bagaimana hasil supervisi akademiknya Bu Dini? Tidak sesuai harapan. Ya ampun Bu Anis, ada waktu sebentar enggak? Aku mau ketemu. Boleh Bu Dini, kebetulan saya sedang longgar. Ini saya berada di depan perpustakaan. Bagaimana bila di perpustakaan? Boleh. Jam berapa bisa ketemu sama Bu Anis? Monggo, sekarang saya longgar, kalau Bu Dini juga longgar. Oh, maaf ya Bu Anis, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Oh, enggak apa-apa sayang, dengan senang hati. Saya tunggu ya Bu Dini di perpustakaan. Oke. Hai Bu Anis. Hai Bu Dini. Begini Bu Anis, saya mau curhat nih. Masalah saya. Apa Bu Anis bisa membantu saya ya kira-kira? Dengan senang hati loh Bu Dini. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu Dini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah tentang supervisi yang sudah saya hadapi ini Bu Anis. Masalahnya apa Bu Dini? Coba saya diceritakan kira-kira apa yang sedang Bu Dini rasakan, kemudian apa yang bisa saya bantu. Kemarin Bu Anis, saat supervisi, supervisornya itu Bapak Wakakur kita, Pak Lukman. Beliau menegur saya, Bu. Menegur bagaimana Bu Dini? Kenapa Bu Dini kok bisa sampai ditegur sama Pak Lukman? Sebenarnya sih menurut saya bukan masalah serius sih Bu. Tidak serius? Tidak serius bagaimana maksudnya Bu Dini? Pak Lukman mengkritik proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Dini sudah bisa mengelola kelas dengan baik? Mengapa sampai mendapat teguran dari Pak Lukman kalau saya boleh tahu? Sebel Bu Anis, beliau itu sepertinya keberatan gitu waktu saya mengajar.
Katanya, kenapa mengajarnya nggak pakai buku teks? Oh, begitu. Lalu tanggapan Bu Dini bagaimana dengan respon Pak Lukman tersebut? Sejujurnya sih Bu Anis, apa yang disampaikan beliau selama ini saat saya mengajar sih masih bisa saya terima. Saya sebetulnya itu sudah menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Bu Dini, apakah selama ini yang dilakukan Bu Dini dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Anis, saya menggunakan diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu saya pakai sumber dari buku di perpustakaan, bukan buku paketnya anak-anak. Lalu saya mengajak anak-anak untuk menonton video, karena saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi saya untuk anak-anak. Lalu, mengapa Bu Dini tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu Anis, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan anak. Anak juga termotivasi dan mengacu juga pada kurikulum. Jadi, apa salahnya, Bu Anis? Sebenarnya sih Bu Dini sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat ini Bu Dini mengajar menggunakan berbagai sumber belajar tanpa buku teks? Seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda, belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Bu Anis. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya? Selama ini ada beberapa anak sih yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Itulah Bu Dini, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Lukman kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Dini menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga apa yang dikatakan Bu Anis. Setelah Bu Dini bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Dini? Terus terang Bu Anis, sejak kemarin itu saya merasa kurang nyaman. Saya sebenarnya resah loh Bu Anis, dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Apa ya dampaknya? Apa ya akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai? Saya takut sih Bu Anis, itu berdampak pada pekerjaan saya juga di sekolah dan di rumah. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa takut, tidak nyaman, dan khawatir? Sebetulnya yang membuat saya takut, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Lukman menyampaikan hasil supervisi saya kepada kepala sekolah. Jadinya saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Begitu, Bu Dini. Kalau saya simpulkan, hal yang membuat Bu Dini merasa tidak nyaman adalah saat proses supervisi itu. Karena Bu Dini tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Pak Lukman sebagai supervisor memperingatkan, Bu Dini memberikan argumen, sehingga hal itu mungkin membuat Pak Lukman merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Betul Bu Anis. Kira-kira ya Bu Anis, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu Anis ya? Kalau menurut saya, Bu Dini, untuk masalah ini, Bu Dini bisa melakukan refleksi diri dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan hal-hal positif yang bisa menambah semangat mengajar Bu Dini. Mudah-mudahan ya Bu Anis. Nah, dari apa yang sudah Bu Dini sampaikan, kira-kira apa ya rencana Bu Dini ke depannya? Saya sih punya rencana Bu Anis. Saya berniat untuk menemui Pak Lukman dan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks sih Bu, karena tidak ada salahnya juga sih menjalankan proses belajar mengajar yang baik, menggunakan buku teks yang sudah dibagikan ke anak. Selain itu, mungkin saya akan bercengkrama dengan Pak Lukman, siapa tahu beliaunya akan memberikan solusi. Wah,
Langkah Bu Dini itu sudah tepat sekali. Saya salut sekali dengan Bu Dini. Saya setuju dengan idenya Bu Dini itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu Anis. Sekarang saya sudah agak merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Bu Anis. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, kepala sekolah. Agak khawatir, takutnya salah langkah sih Bu Anis. Syukurlah bila Bu Dini sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bu Dini rencanakan tadi, komitmen apa ya Bu Dini yang akan Bu Dini lakukan untuk menjalankan rencananya Bu Dini? Untuk hal itu masih dalam proses belajar mengajar saya sih Bu Anis. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari supervisor tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bu Dini untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide bagus sekali. Brilian Bu Dini. Semoga dapat segera terselesaikan masalahnya Bu Dini ya. Dan Bu Dini dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan khawatir. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Anis untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sekali. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu Dini. Maaf ya Bu Anis sebelumnya, kebetulan sebentar lagi saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan dulu ya Bu Anis. Oke, silakan Bu Dini. Semangat ya. Oke, terima kasih Bu Anis. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Dini. Salam sehat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.